Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi sahabat semua di acara kuliner ya. Kuliner ala nenek moyang. Apa nih yang akan saya sajikan menu hari ini? Oke. Yang jelas salah satunya ada wortel, ada buncis, ada itu apa? Kol. Kira-kira apa tuh? Nah, itu dia. Sop ala nenek moyang. Kenapa disebut ala nenek moyang? Yuk, kita lihat. Oke. Kita siapkan. Ini pertama apa ini? Ada wortel, ada buncis, sudah dipotong-potong seperti ini. Nah, kemudian juga ada ini daun seledri ya ini. Kemudian ini bawang putih, nggak pakai bawang merah. Ini bawang daun, oke, bawang daun. Kemudian, nah ini mungkin orang lain jarang ya, sayur sop menggunakan jahe. Ini supaya hangat ya, hangat. Kehangatannya akan memperkuat hangatnya ini lada atau lada putih ya, atau pedas ya. Nah, jadi akan dibantu kehangatannya oleh ini jahe ini ya. Nah, ini yang disebut ala nenek moyang. Kemudian kita gunakan juga ini penyedap rasa, tapi tidak ini hanya polos saja ya. Tidak ada rasa daging atau ayam, nggak usah. Jadi supaya polos aja. Karena kenapa kita menggunakan rasa penyedap yang polos? Untuk memperkuat rasa sopnya itu kan wangi, ciri khasnya itu wangi seledri ya, seledri. Nah, kalau nanti pakai bumbu rasa yang misalkan rasa ayam, rasa daging atau apalagi ya, nah nanti rasa sayur sopnya tidak natural ya. Nah, saya lebih suka gitu tanpa ada penyedap rasa yang rasanya akan mengundang mengkaburkan rasa sayur sop yang aslinya itu ya, wangi-wangi khas seledri itu ya. Oke. Nah, jadi pakai yang polos saja penyedapnya. Nah, kemudian juga ini nih ada tomatnya saya ambil menggunakan 2 buah butir yang enggak terlalu besar ya, supaya agak seger gitu ya, tapi dipotong-potongnya agak besar, yang terlalu kecil. Kemudian ini apa namanya, kolnya yang muda ya, yang seger gitu ya. Oke. Kalau sudah, nah karena ini saya tidak akan campur dengan bermacam-macam daging atau bakso, enggak ya, saya hanya polos saja. Betul-betul ini sopnya sop natural khas zaman dulu ya, tanpa ada dicampur aduk dengan daging-daging ya. Polos saja sopnya saja. Nah, oleh karena itu saya tetap di sini bawang putihnya ya, bawang putihnya akan saya goreng dengan sedikit minyak ya, supaya agak sedikit matang ya, wanginya jadi nanti enggak terlalu apa namanya ya, kalau bau getah bawang putih kalau mentah tanpa digoreng tuh terasa kurang enak menurut saya ya, tapi tergantung selera, ada juga yang tidak ya. Tapi saya menggunakan minyak sedikit saja untuk memperkecil kolesterol ya, karena kita kan sekarang zaman sekarang untuk harus memelihara kesehatan, semuanya serba direbus ya. Tapi tidak ada salahnya karena kita tidak menggunakan daging-dagingan ya, sehingga sedikit kemungkinan juga ada kandungan kolesterolnya di sini, makanya minyak sedikit saja untuk menggoreng, mematangkan bawang putih. Oke, kita siapkan ininya, apinya untuk memanaskan minyak. Oke, nanti kita tunggu beberapa saat sampai minyaknya matang ya, sampai panas. Sebentar ya, tunggu. Oke, seperti ini sudah mulai panas minyaknya ya. Kita mulai digoreng bawang putihnya aja dulu ya, yang digoreng hanya bawang putihnya.
Nah, kalau sudah bawang putihnya sudah mulai menguning sedikit, ya, jangan terlalu kering. Kan ini juga hanya untuk menghilangkan bau getah bawang putih saja, ya. Di sini saya tidak menggunakan bawang merah. Dulu pernah saya waktu di Rangkas Bitung, waktu dinas, ya, menjadi seorang guru di sana. Tukang bakso di situ ada langganan, kebetulan dekat rumah saya, rumah kontrakan waktu itu. Itu bikin baksonya itu tanpa menggunakan bawang merah, hanya bawang putih saja, ya. Sekarang kita campur dengan air termos saja supaya cepat matang. Ya, kita ambil air termos saja. Sesuaikan jumlah airnya, jangan terlalu banyak, ya, cukupnya saja. Nah, kalau sudah, ini air nunggu sampai mendidih, baru nanti sayurannya kita masukkan. Kenapa? Ya, karena kan sifat sayuran kalau dimasukkannya sebelum air mendidih biasanya akan cepat layu. Nanti si itunya, kalau misalkan ada dedaunan atau ada buncisnya, itu matang, ya, tapi warnanya nanti gelap. Tapi kalau sudah mendidih dulu, kita masukkan buncis dengan wortel, nanti matangnya itu akan tetap warnanya tidak akan berubah. Oke, makanya ini nunggu sebentar, sudah mendidih dulu, ya. Oke, tunggu. Sudah mendidih, perhatikan. Oke, nah kalau sudah mendidih, jadi kita masukkan dulu ini nih, jahe. Ciri khas dari nenek moyang zaman dulu, saya di Kerawang itu, ibu almarhum suka membuat sop dan dikasih jahe supaya hangat. Oke, memperkuat hangatnya lada putih, ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita masukkan dulu ini wortel sama buncis. Setelah itu sudah setengah matang, nanti baru dimasukkan tomat dengan kol, ya. Oke. Kita tunggu sampai setengah matang, baru kita nanti masukkan ini kol dengan tomat. Terakhir, kalau sudah mau matang, baru kita masukkan seledri sama bawang daun, ya. Kenapa belakang, ya? Saya lihat aja di situ, kalau saya membeli itu tuh sop jando, itu bawang daun itu malahan mungkin nggak dimatangkan dulu. Setelah dibanjur pakai sop yang sudah mendidih ke dalam mangkuk, baru dikasih bawang daun, yaitu berarti masih mentah dimasukkan, ya. Makanya kita nanti saja bawang daun dengan seledrinya itu belakangan setelah semuanya ini matang, ya, di tempat. Nah, kemudian juga jangan lupa kasih garam dengan kasih penyedap tanpa rasa apapun, ya, tanpa ada rasa daging atau rasa ayam, hanya murni penyedap saja, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian nanti lada putih juga dimasukkan, ya. Kita sekarang kita masukkan garam dulu. Garam, sebetulnya garam juga lebih bagus belakangan dimasukkannya untuk setiap masak, ya, supaya kandungan yodiumnya jangan sampai hilang kalau terlalu kena panas. Oke, nanti aja, ya, setelah ini agak matang. Oke, kita tunggu kira-kira barang 5 menit lagi, ya. Nah, sekarang kita masukkan, sementara kita masukkan tomat dulu.
ya, tomat dulu nih. Sebelum kol kita masukkan tomat dulu. Karena kol itu tidak akan terlalu lama, dia akan matang nanti. Jadi supaya matangnya itu setengah matang ya kol itu, jadi enak dimakannya itu, kerasa manisnya. Jadi kalau terlalu matang itu kol juga nanti kurang enak. Nah ini langkah-langkah memasukkan sayuran juga merupakan salah satu metode untuk membuat makanan kita itu semakin sempurna. Nah, cara memasukkan ini juga akan mempengaruhi nilai kualitas masakan kita. Makanya setiap orang mungkin saja rasanya akan berbeda setiap tangan. Karena waktu beberapa menit atau beberapa detik saja ketika kita memasukkan setiap bumbu dan sayuran atau masakannya itu akan mempengaruhi rasa. Makanya setiap orang, setiap masak pasti ada ciri khasnya. Kalau kita makan nih di rumah tetangga atau saudara, masakannya sama, ya misalkan membuat nasi goreng. Tapi kenapa kok nasi goreng tetangga beda dengan nasi goreng kita? Karena beda. Ketika memasukkan detik per detiknya itu masakan itu akan mempengaruhi rasa, ya. Ya, silahkan sih dicoba mana rasa yang paling enak ketika memasukkan masakan itu beberapa detik, kapan dan saat yang tepat itu seperti apa. Ya, tadilah salah satunya saya mencoba memasukkan sayurannya itu bertahap ya. Ada wortel dulu, kemudian buncis, kemudian tomat. Nah sekarang setelah beres tomat, nah baru nanti masukkan kol. Ya, kita masukkan kol. Nah, sepertinya ini sambil mematangkan kol juga. Nah, sekarang kita bolehlah memasukkan ini garam. Kira-kira untuk sayuran yang seperti ini airnya kira-kira tadi ada sekitar 1 gelas. Kira-kira garamnya setengah ini aja, setengah sendok teh. Oke, kalau misalkan nanti kurang tinggal ditambah. Kira-kira seperti itu aja dulu. Kemudian tambah penyedap rasa secukupnya, jangan terlalu banyak. Ya, nanti setelah kurang baik ke dalam kesehatan. Nah ini juga ini ciri khasnya ini lada putih. Kira-kira 1/4 dari saset ini aja. Yang terlalu banyak, kalau banyak juga nanti pahit rasanya. Ya, malah jadi tidak enak kebanyakan pedas. Oke, kalau sudah, nah ini sepertinya sudah semuanya hampir sudah matang ya. Nah sekarang kita masukkan ini seledri, bawang daun untuk menambah citra rasa dari sop ala nenek moyang yang dibuat oleh Popoh Chip Chef Popoh ya, Chef Popoh atau Popoh Channel. Oke, jangan lupa ya, terus ditonton. Oke. Harum baunya setelah dimasukkan seledri sama bawang daun. Rasa sopnya tuh semakin terasa ya, menyengat ke hidung, serasa kita ingin segera menyantapnya. Oke. Nah, masakan kita sebentar lagi matang ya. Jadi engkolnya itu jangan sampai terlalu lembek ya, seger-seger aja kayak ini. Nah apalagi nanti
kalau misalkan ada yang suka dengan bawang gorengnya udah jadi ya, nanti ditaburi bawang goreng ya. Kebetulan hari ini saya tidak mempersiapkan bawang gorengnya, ya kapan-kapan lah ya kita coba lagi. Nah sekarang ini juga nasinya sudah matang sepertinya nih. Coba kita lihat. Wow, ini mah yang kemarin nih. Nah ini tuh nasinya sudah matang ya. Nasinya dipakai apa namanya, daun pandan, ya daun pandan ya, dikasih daun pandan supaya wangi. Ini juga sebetulnya sudah wangi nasinya, tambah daun pandan tambah wangi ya. Nah, nanti kalau sudah ini kita aduk, kemudian kita masukkan ke dalam tempat ini nasi ya, supaya si nasinya itu tidak cepat basi. Kalau di sini terus di dalam disimpan di dalam ini terus, maka nanti nggak lama kelamaan nasinya itu jadi nggak terlalu enak, terlalu kepanasan terus-terusan ya. Jadi lebih baik kita ake saja di sini, keluarkan. Ya, tuh diakel, jadi supaya jadi pulen. Nah, udah, kita tinggal makan. Nih, ininya sopnya udah jadi. Oke, kita tunggu, kita makan, kita cicip bersama ya di meja makan nanti di sana. Oke, tunggu ya, jangan dulu ditutup ya. Ikuti terus sampai selesai. Oke, salin. Oh maaf sahabat, sebelum apa kadabra ya makan nanti di sana, ada satu lagi tertinggal. Saya harus menggoreng ikan dulu, tapi menggorengnya tidak menggunakan minyak ya kan, kita untuk menjaga kesehatan, untuk memperkecil bahaya kolesterol dalam tubuh kita ya. Kita gunakan alat penggoreng tanpa minyak. Nah kita siapkan ini namanya ya, jadi air fryer ya. Nah kemudian ininya kita sudah punya ikan yang sudah diungkep ya, yang sudah diungkep nih, sudah dikasih bumbu ya. Bumbunya yang sederhana saja ya, bumbu cukup dengan bumbu yang sudah sasetan sudah jadi, nggak apa-apa. Oke, nah ini dimasukkan ke sini, ke tempat untuk nanti sebagai penggoreng. Oke, kira-kira apa yang kita butuhkan? Jangan terlalu banyak, ini hanya beberapa orang saja di sini. 4 aja dulu cukup ya, 4 orang. Ini alasnya dikasih ada kertasnya untuk khusus menggoreng ya. Nah kemudian ini dimasukkan ke sini. Oke. Untuk ikan ya, ini chicken ya. Untuk ikan ayam suhunya 180 derajat suhunya, kemudian waktunya 30 menit ya, antara 25 30 menit. Ini 180 derajat. Nah, kita atur. Kemudian waktunya kita ambil yang 30 menit supaya agak kering ya. Kita ke yang 30 derajat. 30 menit paling atas. Nah kita tunggu ini ya sampai 30 menit, kemudian kita buka, maka ikan goreng ayam kita tanpa minyak sudah jadi. Oke, kita makan dengan sayur sop ala nenek moyang. Oke, kita tunggu ya, tunggu 30 menit sebentar.
sudah matang. 30 menit kemudian kita lihat hasilnya. Wow. Oh. Ya. Goreng ayam kita sudah matang tanpa minyak. Oke, kita sajikan ya di meja makan. Kita makan bersama. Kita coba. Kita cicipi bersama. Oke. Sekarang mah bener lah ya. Simsalabim. Apa kadabra? Nih, ikan ayamnya gorengnya jadi ya. Oke, kita coba hasil goreng menggunakan air fryer ya. Jadi menggoreng ikan ayam tanpa menggunakan minyak. Menyehatkan. Oke. Kemudian ini sop-sopnya. Tuh. Wah. Mantap. Ini sop ala nenek moyang menggunakan jahe. Ya, di tempat lain mungkin belum pernah ada yang pakai. Ya, kita ingatkan kembali. Kemudian nanti cuci mulutnya pakai jeruk Sunkist tanpa biji. Oke, kita makan coba. Ini nih wings. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ayam digoreng tanpa minyak. Mantap. Sekarang sopnya. Kita coba ininya apa, buncisnya. Masih terasa buncisnya tidak terlalu matang ya, masih ada grekes-grekes gitu ya. Jadi masih enak, terasa manis. Kemudian ini juga cukup matangnya. Garamnya ternyata tadi ya setengah sendok teh air teh ya, cukup, tidak terlalu asin, tidak terlalu, jadi tidak usah dikasih gula. Gulanya itu rasa manisnya itu sudah ada dari wortel, kemudian dari ini nih apa namanya, kol ya. Kita coba kolnya, ini kol budak nih. Luar biasa. Ya, dicoba di rumah menggunakan lihat kembali bagaimana cara proses membuat sop ala nenek moyang, serba direbus ya, kecuali bawang putih. Ya, tadi lihat aja cara memasaknya bagaimana. Kemudian yang utama menggunakan jahe. Hangatnya itu menambah kehangatan dari lada putih ditambah dengan hangatnya jahe menjadi paduan yang luar biasa. Oke. Silahkan dicoba ya. Nah, nanti ditutup dengan Sunkist jeruk. Dan jangan lupa minum air putih yang menyehatkan. Oke. Selamat mencoba dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa terus putar video-videonya, ikuti, like, komen, dan yang belum subscribe jangan lupa. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.